Nggak kerasa sekarang udah bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, tentu karena hal itu masyarakat dengan antusiasnya menyambut bulan ini dengan mengibarkan bendera One Piece. Entah itu di rumah, di truk, di mobil, banyak banget orang-orang yang mengibarkan bendera ini. Nah, sabar, gue pengen beli dulu bentar, gue pengen ngibarin juga nih. Dimana bendera ini dikibarkan sebagai simbol persatuan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah ya. Sebenarnya nggak nyalahin gitu kan ya, gimana enggak gitu, pajak di mana-mana, this guy, lahan nganggur malah diambil negara, tapi rakyat banyak yang nganggur malah dikatain skill issue, kebijakan PPATK yang dames gitu kan, ngeblokir rekening masyarakat, serta 194 juta penduduk Indonesia miskin malah teriak-teriak Indonesia cerah gitu kan, denial. Bahkan tadi katanya biji kita bisa diambil. Halo semua kafein dan selamat datang di Radio Nasib. Dimana tadi gue lihat-lihat ya, beberapa akun luar juga udah ngeposting fenomena ini ya. Mengibarkan bendera One Piece di Indonesia merupakan bentuk pengkhianatan dan upaya memecah belah bangsa. Bagus ya, sekarang orang-orang pada tahu kalau pejabat kita itu banyak yang brain dead. Jolly Roger, bendera yang dikibarkan pada serial animasi One Piece, melambangkan bentuk perlawanan atas sistem pemerintahan yang korup, berbuat tidak adil pada rakyatnya. Dan sekarang di Indonesia digunakan sebagai bentuk protes masyarakat. Tapi sayang sekali, usaha kita dalam melawan ketidakadilan di negara ini malah dianggap sebagai usaha memecah belah bangsa. What the fuck bro? Bendera ini kita pakai sebagai bentuk protes. Bagian mana yang tidak Anda mengerti? Ya ampun, kok tiba-tiba memecah belah bangsa, anjir, kagak nyambung sumpah. Kenapa sih pemerintah negara ini banyak yang denial, anjir, bingung gua. Rakyat protes bukannya berkaca, malah nganggap ini cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintah. Enggak, lu pada mikirnya gimana sih kok bisa nyampe ke situ? Kita saat ini tinggal di negara dimana kalau rakyatnya protes dikatain lebay, rakyatnya protes dianggap memecah belah bangsa gitu kan. Padahal yang sebenarnya sedang memecah belah bangsa adalah pemerintah kita sendiri. Contoh aja kemarin, kebijakan dames dari PPATK membekukan semua rekening masyarakat yang nganggur. Akibat dari kebijakan ini, ada yang gak bisa bayar biaya operasi, ada yang gak bisa bayar biaya kuliah anaknya. Nah, sekarang gua tanya di sini, siapa sebenarnya yang sedang memecah belah bangsa? Ya udah bang, gampang kan, tinggal diaktifin lagi rekeningnya. Nah iya, kalau gampang kan kita di sini lagi ngomongin Indonesia nih, birokrasinya slow hand, dimana nantinya lu harus mengajukan formulir keberatan pada bank, nunggu dulu, ngantri dulu dari pagi ketemu sore, dan menunggu proses 20 hari kerja. Nah kan gila nggak? Disuruh nunggu 4 minggu, kita coba buat nunggu duit balik. Bahkan sekarang katanya yang ngibarin bendera Jolly Roger pada bulan Agustus ini akan dikenai pidana, lu bayangin. Alasannya katanya karena mencederai bendera merah putih. Kocak ya, yang mencederai bendera merah putih itu yang korupsi, yang bikin kebijakan nyusahin rakyat, nepotisme. Orang-orang mengibarkan bendera ini tujuannya bukan untuk mencoreng nama baik merah putih, melainkan biar lu pada ngaca ya. Kalau lu pada masih denial serta mengkriminalisasi bentuk protes yang jelas tidak merugikan siapa-siapa, nah ya udah, lu sekarang tinggal pilih mana, mau kita protes pakai bendera atau pakai bom molotov gitu. Gak, jangan, gak usah ya. Ini gue contoh aja gitu kan. Gue ingat banget Pak Prabowo kemarin bilang di sesi tanya jawabnya gitu kan, kalau mau protes jangan anarkis, jangan bakar bana. Ya udah, kita turutin pakai bendera doang tuh kan. Dan lu pada masih nyocot anyanya pihak asing, anyanya memecah belah bangsa. Berak kan. Bahkan sekarang yang ngibarin bendera dicari aparat. Apa ada gak ada kerjaan buat ngurusin dunia nah. Punya pemerintah takut banget sama bendera fiksi, anjir. Ya udah nih, gue beli 3 nih. Gue pasang 3-3 di depan rumah.